Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar semua? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sebelum mulai pembelajaran, guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Subayani, asal SD Negeri 2 Karangasem, Kecamatan Laut, alamat Desa Karangasem, Kecamatan Laut, Kabupaten Lamongan. Kami dari Mahasiswa FIP UIN Universitas Mungkin dari sini saya cukupkan untuk perkenalannya ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Amil ada? Eka ada? Hania? Iza? Safa? Rohman? Nafa ada? Fasya ada? Fikri ada? Ahmil ada? Baik, sebelum mulai pembelajaran, saya berilah menyanyi profil pelajar Pancasila saya. Baik, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Untuk pembiasaan berikutnya yaitu coba kalian buka juz amma. Kita mulai dari pembacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan buku tulis dan alat-alat tulis yang lainnya dikeluarkan. Untuk pembelajaran hari ini, pembahasannya yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Coba sebelum masuk pembelajaran, dulu mau tanya, apakah kalian pernah melihat orang yang mau melaksanakan ibadah haji? Pernah? Bagaimana sih perasaannya ketika melihat orang yang mau melaksanakan ibadah haji itu? Senang ya. Nah, semua orang ini menginginkan atau sangat-sangat menginginkan untuk berangkat beribadah haji. Kalian semua juga sangat menginginkan ya. Kemudian untuk masuk pada pembelajaran yaitu kompetensi inti, yang pertama yaitu siswi
dan kurban dengan benar. Yang kedua yaitu membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Dan yang keempat yaitu menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kelima mempraktikkan manasik haji dan kurban sesuai dengan ketentuan yang benar. Sebelum masuk materi ibadah haji dan kurban, pada pembelajaran kemarin kita telah melaksanakan yaitu indahnya saling berbagi. Kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yaitu sedikit mampu menjelaskan pengertian ibadah haji, syarat wajib haji dan rukun haji yang benar. Siapa yang sudah tahu apa itu pengertian ibadah haji? Jadi, ada yang tahu? Ayo Mbak, coba. Apa itu pengertian? Adalah perjalanan ke Baitullah. Iya, haji yaitu perjalanan ke Baitullah. Kemudian syarat wajib haji itu apa saja? Islam, balik, berakal, merdeka, mampu, aman perjalanan. Ya, Islam, balik, berakal, mampu, dan merdeka, serta aman pelajaran. Agak masuk ke dalam kegiatan inti ya. Pembelajaran untuk ibadah haji. Apa itu pengertian ibadah haji? Ibadah haji adalah perjalanan ziarah ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan serangkaian ibadah pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Kemudian haji adalah rukun Islam yang kelima. Pengertian menurut bahasa haji yaitu berasal dari bahasa Arab al-hajjah yang berarti menyengaja, bermaksud atau menziarahi. Berikutnya, haji secara istilah yaitu mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah dengan tujuan melakukan ibadah tertentu pada waktu dan cara tertentu yang telah dilakukan. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang sudah mampu. Haji adalah manifestasi penghambaan dan wahana menampakkan kehinaan diri seperti yang terlihat ketika berihram. Berikut yaitu masing-masing rukun haji. Yang pertama, ihram. Apa itu ihram? Niat untuk memulai ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram dan menjauhi larangan ihram. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah, berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Sa'i atau lari-lari kecil. Tahallul atau mencukur rambut, menggunting rambut sebagai tanda keluar dari status ihram. Tertib melaksanakan rukun-rukun tersebut secara urut. Adapun rukun haji harus dilakukan secara lengkap dan sesuai dengan urutan ibadah haji. Supaya apa? Supaya ibadah hajinya dianggap sah. Syarat wajib haji. Yang pertama apa? Beragama Islam. Berikutnya yang kedua yaitu balik atau mencapai usia dewasa. Kemudian yang ketiga berakal sehat. Seorang harus dalam keadaan sadar dan tidak gila. Kemudian yang keempat yaitu merdeka, bukan budak atau dalam keadaan tertawa. Kemudian yang kelima mampu secara fisik, secara finansial, secara keamanan juga harus mampu semuanya ya. Hikmah berhaji.
Yang pertama yaitu pengampunan dosa dan penyucian diri. Haji dianggap sebagai sarana untuk membersihkan dosa-dosa masa lalu dan kembali seperti bayi yang baru lahir. Berikutnya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, pengingat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu menenangkan hati dan jiwa. Ibadah haji dapat memberikan kedamaian dan ketenangan serta memberi pengalaman spiritual yang mendalam. Jadi seluruh umat Islam di dunia ini bersatu di mana? Bersatu di kota Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji secara bersama-sama, menumbuhkan rasa kebersamaan karena mereka semua berjuang untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu melatih kesabaran dan ketahanan. Ibadah haji menciptakan rasa kebersamaan, meneladani kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Perjalanan haji mengingatkan umat Islam tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan Siti Hajar, serta menilai kesabaran, ketakwaan dan keikhlasan yang mereka temukan. Nabi Ibrahim ini mendapat ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Untuk apa? Untuk dikorbankan. Selain hikmah di atas, ibadah haji juga dapat memiliki hikmah yang lainnya. Berikutnya yaitu larangan-larangan saat beribadah haji bagi kaum laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu berbuat maksiat, kemudian bertengkar. Berikutnya yaitu memakai pakaian berjahit dan menutup kepala bagi jamaah laki-laki. Larangan ini sangat tidak diperbolehkan ya, sangat dilarang kita memakai pakaian berjahit bagi kaum laki-laki. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki bagi laki-laki itu juga dilarang. Kemudian menutup wajah dan mengurai rambut bagi jemaah perempuan. Yang ketujuh yaitu menikah atau jadi wali nikah. Jadi wali nikah juga termasuk dilarang, atau bahkan jadi saksi nikah juga tidak diperbolehkan ya. Kemudian berikutnya yaitu memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut. Kemudian yang terakhir yaitu memakai wewangian, memakai minyak wangi ya. Untuk itu coba kita lihat. Ini bagian kelima dari cerita perjalanan haji yang kami lakukan di pertengahan tahun 2024. Lepas tengah malam kami sedang memasuki Wilayah Mina dan bermalam di sini. Di Mina, kami bersyukur bisa menginap di bangunan semi permanen, bukan di tenda, meskipun statusnya adalah jemaah haji reguler. Survei ini sangat bermanfaat bagi kami agar nanti di hari saat umroh kita sudah paham alurnya.
bepergian ke mana? Mekah. Kemudian haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Tadi apa saja syarat-syarat haji? Syarat-syarat haji itu apa saja? Yang pertama Islam, terus yang kedua balik, terus akal, terus merdeka, terus mampu ya. Itu syarat-syarat haji. Kemudian larangan-larangannya itu apa saja? Larangan-larangan ibadah haji itu apa saja? Ya, terus memakai pakaian yang berjahit, kemudian tidak boleh ramai ya, tidak boleh. Selanjutnya pada materi ibadah haji ini semua sudah paham? Sudah paham? Paham? Baik, guru mau memberikan evaluasi atau siapa yang mau bertanya? Ya Mas, silakan. Ya, syarat-syarat haji itu apa saja? Islam, balik, terus akal, kemudian merdeka, mampu dalam perjalanan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya? Apa saja larangan saat beribadah haji? Apa saja? Itu yang pertama, memakai wangian, mengenakan pakaian berjahit, terus mencukur rambut, memotong kuku, membunuh binatang, kemudian bertengkar ya, kemudian melakukan maksiat, dan kemudian yang terakhir yaitu tidak boleh menikah atau menjadi wali nikah. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Pengertian haji itu adalah yaitu perjalanan ke Baitullah. Ada lagi yang mau bertanya? Apa saja rukun haji? Yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf di mana? Wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i atau lari-lari kecil, dan salah ke Marwah, dan boleh memotong rambut. Semua sudah paham? Kalau sudah paham, untuk kegiatan hari ini mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kegiatan hari ini mohon maaf yang saya barangkali guru tadi dalam penjelasannya ada kekeliruan